Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Mohon bimbingan penyertaan daripada Roh Kudus, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat tanggal 22 Januari 2021, kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Judulnya adalah kebahagiaan orang yang menderita. Kebahagiaan orang yang menderita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin tegaskan di awal bahwa ini bukan menderita karena kesalahan sendiri. Bukan menderita karena dosa sendiri. Ini adalah menderita karena kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita belajar 3 hal di ayat-ayat yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, bentuk penderitaan yang dialami. Bentuk penderitaan yang dialami. Kita baca ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Saya ulangi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Bentuk penderitaan yang pertama disebutkan di sini adalah dianiaya. Orang yang dianiaya dalam bahasa Yunani itu hoi dediokmenoi. Hoi dediokmenoi. Ini adalah sebuah kata yang berkala perfect pasif ya. Jadi sungguh-sungguh dianiaya. Berbahagialah orang yang sungguh-sungguh dianiaya. Dianiaya itu berarti dianggap dan diperlakukan seperti musuh. Ditekan dengan begitu keras. Itu dianiaya. Nah, itu merupakan bentuk penderitaan yang pertama. Yang kedua, dicela. Ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Dicela. Dicela dalam bahasa Yunani itu oneidisosin. Ya, oneidisosin. Itu sama artinya dengan dicaci atau ditumpuki dengan penghinaan. Dicela. Jadi ini bentuk penderitaan yang kedua. Dicela. Yang ketiga difitnah. Ayat yang sama kita baca. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Di sini disebutkan difitnahkan segala yang jahat. Itu secara literal pengertiannya secara tidak benar dituduh dengan segala jenis kejahatan. Secara tidak benar dituduh dengan segala jenis kejahatan. Jadi tidak benar ya. Tidak benar melakukan kejahatan yang demikian, tidak benar. Nah, karena itu dikatakan di sini difitnah. Jadi secara tidak benar dituduh dengan segala kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, intinya adalah penderitaan itu berarti diperlakukan secara menyakitkan. Secara tidak manusiawi, secara menyakitkan, tidak manusiawi. Karena apa? Karena ya dianiaya, dicela, difitnah. Itu tidak manusiawi ya. Itu menyakitkan sekali. Itulah bentuk penderitaan. Kemudian yang kedua kita akan melihat alasan. Alasan mengalami penderitaan. Ada dua. Alasan yang pertama itu adalah karena kebenaran. Tadi di ayat yang ke-10, bagian yang ya berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kebenaran di Kaiosune. Ini fokus kepada kebenaran Allah. Penjelasannya demikian. Orang yang dianiaya oleh karena kebenaran itu orang yang jujur sebagai orang percaya. Jujur sebagai orang percaya dan menjalani hidup sebagai orang percaya. Jadi di tengah situasi apapun, dia jujur bahwa dia memang orang percaya. Dan dia tetap menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Oleh sebab itu dia dianiaya. Atau bisa dikatakan hidup benar dan saleh sebagai orang percaya. Karena itu dia mengalami aniaya. Ini alasannya. Jadi orang menganiaya dia pada saat itu memang orang Yahudi berada di bawah penguasaan kekaisaran Romawi ya, yang orangnya sangat kejam-kejam ya. Jadi kalau andai kata mereka dianiaya oleh karena mereka tetap hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang benar dan saleh, mengakui jujur sebagai orang percaya, yaitu memang kondisi yang harus mereka alami. Ya, karena jujur dan berlaku benar-benar sebagai orang percaya, maka orang tidak suka dengan mereka dan kemudian menganiaya. Kemudian alasan yang kedua kenapa menderita itu disebutkan di ayat yang ke-11 tadi. Berbahagialah kamu jika karena aku. Jika karena aku di sini tentu saja Yesus Kristus. Jadi ya sepadan, ini alasannya adalah oleh karena Yesus Kristus. Yaitu setia di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi orang itu dianiaya oleh karena dia setia kepada Yesus Kristus. Dia tetap beriman kepada Yesus Kristus apapun situasinya. Itulah alasan penderitaan. Alasan penderitaan itu karena kebenaran, hidup sebagai orang benar, hidup sebagai orang percaya, dan beriman kepada Yesus Kristus. Itu alasannya menderita. Bukan karena kesalahan sendiri, bukan karena dosa sendiri, tapi karena kebenaran, karena hidup sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus. Bagian yang ketiga yang kita akan pelajari adalah upah. Upah karena rela menderita. Perhatikan ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang ampunnya kerajaan surga. Upahnya adalah ampunnya kerajaan surga. Berbicara masalah kerajaan surga, itu yang akan datang mengenai keselamatan yang dijamin, mengenai hidup kekal yang dijamin. Tetapi kerajaan surga dalam kehidupan yang masih di dunia ini adalah penghiburan, pemeliharaan, penyertaan dari Tuhan. Jadi orang yang berbahagia karena dia rela menderita itu adalah orang yang mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal nanti, dan juga mendapatkan penghiburan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan pada saat masih hidup di dunia ini. Upah yang lain ini sepadan ya, upah yang lain sepadan. Kita perhatikan ayat yang ke-12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Ini pahala mahkota sebagai orang yang teraniaya. Kalau sampai kepada martir, ya inilah upahnya. Pahala mahkota sebagai martir Tuhan. Jadi intinya upahnya itu melebihi kesenangan atau kebahagiaan di dunia ini. Upahnya melebihi kesenangan yang biasa diterima oleh orang-orang dunia. Upahnya melebihi kebahagiaan yang biasa diterima oleh karena perkara jasmani atau perkara dunia. Jadi upahnya sangat luar biasa.
Bukankah ini yang didambakan oleh setiap orang percaya? Memiliki kebahagiaan sukacita sejati yang melebihi sukacita yang diberikan oleh dunia, baik pada saat ini maupun saat yang akan datang. Ini hal yang sangat luar biasa dan tidak akan diterima oleh orang-orang biasa, orang-orang yang tidak mau menderita, apalagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak bisa menerima sukacita yang sejati ini. Sukacita yang dirasakan nanti dan juga sekarang ketika masih hidup di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang bisa kita lihat dan terapkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, janganlah kita menderita karena kesalahan dan dosa sendiri. Jangan berkata, ya ini salib. Salib gimana? Wong kita salah sendiri kok salib ya. Ini keterlaluannya. Kita mengatakan saya sedang memikul salib ketika menderita. Nah kan kesalahan sendiri. Kesalahan sendiri, dosa sendiri. Kok bilang itu salib? Ya enggak. Ya, bukan itu. Jadi jangan menderita karena kesalahan sendiri, karena dosa sendiri. Kalau Anda dan saya melakukan kesalahan dan kemudian menderita, ya itu risiko. Risiko yang harus diterima karena kesalahan sendiri. Ya masa kan banyak orang percaya, orang Kristen yang korupsi ya, yang masuk penjara. Ya itu salah sendiri, itu bukan salib ya, bukan salib. Itu salah sendiri, berbuat salah ya akibatnya yang menderita seperti itu. Bahkan mungkin akan menjadi celaan bagi banyak orang, itu salah sendiri. Jadi jangan menderita karena kesalahan sendiri. Jangan menderita karena dosa sendiri. Tetapi yang dimaksud di sini, bagian kita adalah menderita karena kita menjalani hidup sebagai orang percaya. Menderita karena kita menjalani hidup sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kalau itu yang Anda dan saya alami, jangan putus asa. Karena tidak berhenti di situ. Mungkin saat ini kita menderita, tetapi sukacita yang sejati akan Tuhan limpahkan kepada kita. Bahkan sukacita untuk nanti masa keabadian itu akan kita terima. Jadi jangan putus asa. Jangan lari dari iman kepada Yesus. Jangan meninggalkan kepercayaan kita sebagai orang yang percaya oleh karena menderita. Karena apapun yang terjadi ketika kita menderita, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tahu apa yang kita alami. Jadi kalau kita menderita karena nama Yesus, karena beriman kepada Yesus, bertahanlah. Suatu kali Anda akan diberikan sukacita, pemeliharaan, penghiburan daripada Tuhan. Dan nanti di kekekalan, di keabadian, kita akan menerima sukacita sejati. Oleh sebab itu, ketika kita menderita karena Yesus, karena nama Yesus, karena beriman kepada Yesus, kita tetap tunjukkan sebagai orang yang beriman. Jangan takut, jangan khawatir. Kita tetap tunjukkan sebagai orang yang punya Tuhan, yang menyembah Tuhan sejati, Tuhan yang benar. Sehingga ketika kita menderita, orang lain akan menyaksikan betapa luar biasanya iman orang percaya itu. Betapa luar biasanya iman orang yang percaya kepada Tuhan itu. Maka itu menjadi sebuah kesaksian. Jadi sesungguhnya ketika kita menderita itu merupakan pintu bagi kesaksian bagi banyak orang. Oleh sebab itu, sekali lagi, ketika Anda dan saya menderita karena nama Yesus, karena beriman kepada Dia, jangan putus asa, tetaplah beriman. Jangan tinggalkan iman itu. Anda adalah orang yang bersukacita dan sukacita itu sejati diberikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran saat ini. Biarlah kami boleh menerapkan dengan bimbingan Roh Kudus. Kalaupun harus mengalami penderitaan karena
nama-Mu ya Yesus. Karena iman kami, karena hidup sebagai orang percaya, biarlah kami tidak putus asa, tetapi tetap beriman. Itu sebagai pintu untuk kesaksian. Terima kasih atas firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap tetap beriman dalam penderitaan sekalipun berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.